Oke, sekarang kita move on ke collocation and idiomnya yang ada di bab 8, halaman 48 ya. Bab 8, halaman 48. Di sini ada 7 idiom yang akan kita bahas sekarang. Nah, di sini ada gambar bungkus Citato. Kalau kamu ingat, ini ada sering di TV-TV. Apa yang sering muncul kalau ada iklan Citato? Slogannya dulu, ya, life is never flat. Jadi kalau kamu ingat dengan snack Citato ini, berarti dia berhubungan sama idiom yang akan kita bahas saat ini, yaitu life is never flat. Apa sih life is never flat itu? Nah, life is never flat itu maknanya adalah life is dynamic. Jadi hidup itu dinamis, hidup itu naik turun, tidak selamanya flat, tidak datar terus ya. Seperti contoh yang udah ada di buku, yang pertama, people say that life is never flat. Orang-orang tuh bilang kalau hidup itu tidak pernah datar, hidup itu nggak bosen ya, nggak ngebosenin. Jadi naik turun, ada dinamikanya. Jika kalian pernah merasakan sedih, pasti juga akan senang. Jika kalian saat ini lagi lapar, berarti nanti juga akan kenyang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kamu mau bilang bahwa di dalam hidup ini semuanya itu bisa berubah seperti roda naik turun ya, berarti kita itu sedang mengalami hidup yang tidak statis ya. Life is dynamic, tidak statis, tidak flat terus. Maka kita bisa pakai idiom life is never flat. Oke, di gambar kali ini ada gambar mas-mas yang lagi geleng-geleng. Nah, kalau geleng-geleng itu berarti sesuatu itu tidak no. Oke. Nah, ini hubungannya sama idiom yang nomor 2, not a chance di buku kalian, yang maknanya it will not happen. Ini tidak akan terjadi. Di situ ada contoh, there is no chance to be lazy. Tidak ada kesempatannya. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ada waktu. Tidak ada kesempatannya buat kamu to be lazy, untuk menjadi pemalas. Tidak ada waktunya karena kalian kuliah, maka tidak ada kesempatan bagi kalian untuk jadi pemalas. Nah, jika sesuatu itu tidak ada kemungkinannya, tidak mungkin terjadi, maka kamu bisa pakai idiom not a chance. Nah, seperti ini tulisannya, not a chance, it will not happen. Apa tadi? Bisa di-recall lagi? Nah, kalau ada sesuatu itu tidak ada kemungkinan untuk terjadi, tidak ada kesempatan yang untuk terjadi saat ini ataupun di masa yang akan datang, berarti kamu bisa bilang bahwa sesuatu itu not a chance, it will not happen. Sesuatu itu tidak bisa terjadi. Seperti yang tadi contohnya, tidak ada kesempatan bagi kalian untuk menjadi malas, untuk menjadi pemalas. Sebagai mahasiswa, kamu harus rajin. Maka kamu bisa bilang bahwa mahasiswa itu nggak punya kesempatan untuk jadi pemalas, maka it is not a chance. Di gambar ini ada kartun, jika kalian pernah melihat kartunnya, mungkin ingat ya judulnya apa. Nah, di situ ada anak yang lagi di atas meja sambil bawa hasil tugas atau ujiannya dengan huruf A. Nah, dia lagi ngapain tuh? Lagi pamer ya. Nah, kalau lagi pamer ini ada bahasa Inggrisnya dalam bahasa idiom apa? Seperti yang ada di dalam buku. Jika kalian sudah baca, ya ini idiomnya adalah to show off. To show off adalah act extra special for people watching. Jadi to show off itu adalah bertingkah atau berbuat yang istimewa atau tidak biasa supaya orang-orang ini memperhatikan kamu misalnya. Nah, kayak yang contoh tadi, dia seolah-olah pamer bahwa dia mendapatkan nilai A supaya orang-orang itu melihat, supaya orang-orang itu tahu. Nah, di sini ada contohnya di bukunya, CV is a piece of paper to show off ourselves. CV adalah selembar kertas yang kita gunakan untuk apa tadi show off? Ya, untuk memamerkan diri, untuk mempromosikan diri kita di depan calon bos. Jadi CV ini adalah cara untuk show off, untuk pamer kepada bosnya. Kalau di gambar yang selanjutnya ini ada gambar kartun lagi tidur, lagi membayangkan sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu lagi dibayangin berarti dia ngapain? Lagi ngimpi. Nah, ini adalah di nomor 4 idiomnya dream on.
What you are expecting or wanting to happen is nothing but fantasy. Dream on itu maknanya adalah apa yang kamu ekspektasikan atau kamu inginkan untuk terjadi itu cuma fantasi saja, cuma mimpi. Nah, di sini ada contohnya ya, di nomor 4, halaman 49. Contohnya di halaman 49 adalah Dean thinks he's going to get the job. Dream on. Dean berpikir dia akan mendapatkan pekerjaan itu. Dream on. Mimpi aja. Jadi mungkin pada saat Dean mau melamar pekerjaan ini, dia tidak memiliki kualifikasi. Maka jika dia pengen jadi guru misalnya, tapi dia tidak punya ijazah, tidak punya kualifikasi untuk menjadi guru, maka ketika dia melamar kerja itu hanya mimpi jika dia pengen jadi guru. Kalau pengen jadi guru, maka dia harus punya ijazah. Kalau dia tidak punya ijazah dan pengen jadi guru, maka itu cuma fantasi. Maka kamu bisa pakai idiom dream on. Di idiom nomor 5, ini ada hubungannya dengan suatu momen di dalam hidup kalian. Di sini adalah gambar orang-orang yang sedang melemparkan topi wisuda mereka. Nah, suatu saat nanti kalian juga akan lulus seperti ini. Maka kelulusan kalian adalah salah satu cara untuk mengungkapkan ekspresi idiom yang selanjutnya, yaitu milestone. Nah, milestone ini adalah idiom digunakan kalau sesuatu itu penting, ada sebuah event yang penting di dalam hidup kamu, di dalam titik kehidupan kamu, kamu bisa pakai idiom milestone. Nah, milestone di sini adalah maknanya a very important event or point in one's life, sebuah event atau titik yang penting dalam hidup seseorang. Suatu saat nanti, wisuda adalah titik yang penting dalam hidup kalian, maka milestone ya, salah satu milestone. Kalau di buku contohnya adalah Joan's wedding was a milestone in her mother's life. Pernikahan Joan adalah sebuah milestone, adalah sebuah titik yang penting in her mother's life, dalam hidup ibunya Joan. Jadi salah satu milestone dalam ibunya Joan adalah pernikahannya anaknya, Joan's wedding. Jadi sesuatu itu penting, kamu maka bisa pakai milestone. Idiom yang bisa digunakan untuk menunjukkan satu titik penting dalam hidup kalian adalah milestone. Baik, di gambar selanjutnya ada gambar orang yang lagi mengisi formulir, namanya Claire. Nah, di situ ada sebuah form yang dimana dia bisa menulis dan juga bisa memberikan centang. Nah, kalau dalam memberikan atau mengisi form seperti ini adalah di idiom nomor 6, to fill out. To write information in blanks as on a form. Nah, di situ adalah dia lagi ngisi apa? Ngisi sebuah formulir, maka kita bisa pakai idiom to fill out. Nah, di contohnya ada the form must be filled out in capital letters. Formulirnya harus diisi dengan huruf kapital. Nah, to fill out ini kamu bisa pakai untuk memberikan ekspresi bahwa kamu lagi mengisi sebuah formulir, bisa dicentang, bisa ditulis. Nah, dalam bahasa Inggris, idiomnya adalah to fill out. Seperti misalnya ketika kalian daftar ke kampus, kalian harus mengisi belangko, kalian harus mengisi centang-centang, mengisi nama dan sebagainya, berarti kalian waktu itu melakukan tindakan to fill out, untuk mengisi informasi di sebuah formulir. Nah, ini adalah idiom yang terakhir, dia berhubungan sama ayam dan telur. Ya, ini siang-siang mungkin kalian ingat ya, kalau ayam sama telur mungkin telur ceplok sama ayam goreng. Nah, ini berhubungan kok seperti itu. Nah, di sini ada idiom an egg today is better than a chicken tomorrow. Jadi, telur sekarang itu lebih baik daripada seekor ayam besok. Maksudnya adalah kalau telur itu ada sekarang, maka telur itu adalah sebuah realita buat kamu. Nah, sedangkan ekspresi seekor ayam besok adalah sebuah hayalan ya. Jadi saat ini misalnya ayam KFC besok, tapi kan sekarang ayam KFC-nya nggak ada. Maka kamu bisa bilang ekspresi an egg today is better than a chicken tomorrow. Di idiom yang terakhir nomor 7 adalah an egg today is better than a chicken tomorrow. Sebuah telur hari ini lebih baik daripada seekor ayam besok.
Artinya, what we have now, apa yang kita miliki saat ini, is the reality, adalah kenyataan atau realita. But what we hope tomorrow, tapi apa yang kita harapkan besok, is delusion, adalah sebuah delusi. Jadi, apa yang kita miliki saat ini itu adalah realita, tapi harapan kita besok masih sebuah delusi, bukan kenyataan. Seperti contohnya, you must be grateful with what you have today. Kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. An egg today is better than a chicken tomorrow. Sebuah telur hari ini lebih baik daripada seekor ayam besok. Jadi, jika kamu mau mengatakan sesuatu itu masih sebuah angan-angan saja, masih harapan, sedangkan yang kamu miliki saat ini adalah sebuah kenyataan, maka kamu bisa pakai ekspresi idiom yang nomor 7. An egg today is better than a chicken tomorrow. Oke, jadi kalian bisa nge-review lagi maknanya dan juga contoh-contoh yang ada di halaman 49. Sekarang tugas yang terakhir sampai jamnya selesai. Silakan membuat sebuah kalimat idiom, satu atau dua idiom yang kalian gabungkan menjadi satu kalimat dan silakan diposting di grup WhatsApp. Jangan lupa dikasih nama dan name. Oke, see you again next week.